Shalom semua, bertemu dengan saya dalam acara Bible Study. Kali ini kita akan melihat kitab Keluaran. Sebelum kita lanjut, saya memohon supaya like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini supaya lebih maju dan supaya nama Tuhan dimuliakan melalui channel ini dan ramai lagi orang mengenal isi dari kitab suci yang kita percayai. Oke, tidak membuang masa, kita lanjut. Kitab Keluaran. Sebelum kita masuk kitab Keluaran, saya ingin menjelaskan isi kandungan dari pembentangan tentang kitab Keluaran ini. Pertama, kita akan melihat pendahuluan dari kitab Keluaran. Yang kedua, nanti kita akan melihat garis besar kitab Keluaran. Yang ketiga, nanti kita akan melihat tujuan kitab Keluaran. Dan seterusnya kita akan melihat ringkasan kitab Keluaran. Dan kita akan melihat ciri khas kitab Keluaran. Dan yang terakhir, kita akan melihat penggenapan dalam kitab Perjanjian Baru. Sorry, ada salah ejaan di sana. Dalam Perjanjian Baru. Pendahuluan. Penulis kitab Keluaran juga ditulis oleh Musa. Tema kitab Keluaran adalah penebusan. Tanggal penulisan kitab Keluaran diperkirakan 1445 hingga 1405 sebelum Masehi. Keluaran melanjutkan kisah yang dimulai dalam Kejadian, yaitu kitab yang sudah kita bahas sebelumnya. Judul kitab ini diambil dari kata Yunani Exodus, judul yang dipakai di Septuaginta, yaitu Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, yang artinya keluaran atau keberangkatan. Kata ini merujuk kepada pembebasan bangsa Israel secara luar biasa dari perhambaan di Mesir oleh Allah dan keberangkatan mereka dari negeri itu sebagai umat Allah. Garis besar kitab Keluaran. 1. Penindasan orang Ibrani di Mesir dalam Keluaran pasal 1 sampai pasal 11 ayat 10. Bagian kedua, pembebasan bangsa Ibrani dari Mesir, Keluaran pasal 12 hingga pasal 15 ayat 21. Bahagian ketiga, pendidikan bangsa Ibrani dalam perjalanan ke Gunung Sinai dalam Keluaran 15 hingga pasal 18 ayat 27. Bahagian seterusnya perjanjian dengan bangsa Ibrani di Gunung Sinai. Keluaran 19 hingga pasal 24 ayat 18. Dan bahagian terakhir dari kitab Keluaran ini, ibadah orang Ibrani dilukiskan di Gunung Sinai. Keluaran pasal 25 hingga pasal 40 ayat 38. Jadi, kitab Keluaran ini memiliki 5 bahagian besar. Pertama, semasa mereka ditindas di Mesir. Kedua, waktu mereka keluar dari Mesir. Selepas itu, pendidikan bangsa Ibrani.
itu mereka ingin ke Gunung Sinai. Dan seterusnya perjanjian dengan bangsa Ibrani di Gunung Sinai dan ibadah orang Ibrani di Gunung Sinai, yaitu persiapan-persiapan yang Tuhan lakukan dengan orang Israel melalui kemah pertemuan. Seterusnya kita melihat tujuan kitab Keluaran. Keluaran ditulis untuk memberikan laporan tentang tindakan-tindakan Allah yang bersejarah dan bersifat menebus sehingga Israel dibebaskan dari Mesir, ditetapkan sebagai bangsa pilihannya, dan diberi penyataan tertulis mengenai perjanjiannya dengan mereka. Jadi ini tujuan dari kitab suci. Kitab ini juga ditulis sebagai mata rantai yang teramat penting dalam keseluruhan penyataan diri Allah yang bertahap-tahap, yang mencapai puncaknya di dalam diri Yesus Kristus dan dalam perjanjian baru, supaya kita mengetahui bagaimana Allah memimpin umatnya dengan mengukuhkan perjanjiannya yang digenapi dalam Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Seterusnya, kita melihat ringkasan kitab Keluaran. Pasal 1 hingga pasal 14 mengisahkan Israel di Mesir menderita penindasan di bawah raja yang tidak mengenal Yusuf, dan Allah yang menebus Israel dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat, termasuk peristiwa bersejarah dalam bagian ini ialah kelahiran Musa, perlindungan, dan persiapannya untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Panggilan Musa di semak yang menyala, di mana Musa melihat api bernyala-nyala, sehingga dia memanggil siapa Tuhan itu di sana. Dan ke-10 itulah yang berlaku di Mesir. Paskah, ya ini adalah hari-hari terakhir mereka berada di Mesir, dan penyeberangan Laut Merah. Keluaran Israel dari Mesir di sepanjang Perjanjian Lama dipandang sebagai pengalaman penebusan terbesar di dalam Perjanjian Lama. Ini adalah ringkasan dari kitab Keluaran. Pasal 16 hingga 18 ini berkesinambungan dengan pasal 1 ayat pasal 1 hingga pasal 15 yang sebelumnya. Pasal 16 hingga 18 menggambarkan Israel di padang gurun menuju ke Gunung Sinai. Jadi ini adalah parade seterusnya setelah mereka keluar dari Mesir. Allah memimpin mereka dari padang gurun ke Gunung Sinai untuk membawa mereka ke tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah menuntun umatnya yang tertebus dengan tiang awan dan tiang api, dan menyediakan mana, burung puyuh, serta air sambil melatih mereka untuk berjalan dengan iman dan ketaatan. Pasal 19 hingga pasal 40 mencatat Israel di Gunung Sinai
menerima penyataan yang meliputi pertama, perjanjian. Perjanjian ini adalah perjanjian yang telah Tuhan ikat dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kesepuluh hukum dan kemah suci dengan keimaman. Kitab ini berakhir dengan penyelesaian kemah suci atau kemah pertemuan dengan kemuliaan Allah yang memenuhinya. Ciri khas kitab Keluaran. Kitab ini mencatat keadaan sejarah dari kelahiran Israel sebagai bangsa. Dalam ke-10 hukum, kitab ini memuat ringkasan hukum moral dan tuntutan kebenaran Allah bagi umatnya, dan dengan demikian memberikan landasan bagi etika dan prinsip-prinsip moral Alkitabiah dalam penyataan selanjutnya. Merupakan kitab perjanjian lama terpenting dalam menggambarkan sifat kasih karunia dan kuasa penebusan Allah dalam tindakan. Dari segi perjanjian lama, Keluaran melukiskan sifat andikodrati, pembebasan umat Allah dari bahaya dan perbudakan dosa, iblis, dan dunia. Seluruh kitab ini penuh dengan penyataan yang agung mengenai Allah yang pertama, mulia dalam sifatnya, benar, murah hati, setia, kudus, dan maha kuasa. Tuhan atas sejarah dan raja-raja perkasa, penebus yang mengikat perjanjian dengan orang yang tertebus, adil dan benar, sebagaimana terungkap dalam hukum moral dan pertimbangannya, dan layak disembah dengan tulus sebagai Allah yang maha tinggi, yang turun untuk berdiam dengan umatnya. Ini adalah ciri-ciri khas dari kitab Keluaran. Ini hal yang sungguh luar biasa bagi kita yang percaya. Kitab Keluaran menekankan bagaimana, apa, dan mengapa ibadah sejati harus menyusul sebagai akibat dari penebusan umatnya. Jadi kita lihat bagaimana dan apa, mengapa ibadah yang sejati harus menyusul selepas ditebus. Jadi kita tidak dapat melakukan ibadah sebelum penebusan. Itulah sebabnya kita yang percaya kepada Allah melakukan ibadah selepas kita percaya kepada Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Baru sesudah itu kita beribadah kepada Allah yang menebus kita di atas kayu salib. Penggenapan dalam perjanjian baru. Saya rasa kita sudah menemukan isi penting dari kitab Keluaran. Berita tentang penebusan. Sepanjang Keluaran terdapat bayangan mengenai penebusan yang ditawarkan dalam perjanjian baru. Paskah pertama, penyeberangan Laut Merah yang dipimpin oleh Musa, dan pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai adalah penting bagi perjanjian lama, sebagaimana kematian, kebangkitan Yesus, dan pemberian Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah
penting bagi Perjanjian Baru. Lambang-lambang dalam Keluaran yang menggambarkan Kristus dan penebusan dalam Perjanjian Baru adalah Musa itu seperti Kristus yang telah memimpin umat Israel menebus mereka keluar dari Mesir. Yang kedua, Paskah. Paskah kita mengingat hari-hari terakhir orang Israel berada di Mesir ketika Musa memimpin mereka untuk mengadakan perayaan Paskah bagi penebusan untuk menyelamatkan anak sulung orang Ibrani. Penyeberangan Laut Merah itu tanda penebusan Kristus. Roti mana yang diberikan kepada orang Israel melambangkan Kristus, batu karang dan air, kemah suci dan imam besar melambangkan Kristus sebagai penebus kita. Tuntutan-tuntutan moral yang mutlak dari ke-10 hukum diulangi dalam Perjanjian Baru sebagai tuntutan bagi orang percaya Perjanjian Baru untuk melahirkan hukum-hukum moral dalam diri mereka sebagai umat yang sudah ditebus. Sekian, berjumpa dalam pertemuan selanjutnya dalam kitab Imamat. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.